Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini timbul pertanyaan publik. Bagaimana evaluasi yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan kasus salah tangkap tak kembali berulang? Mengapa kemudian tabir misteri kematian Vina dan Eki ini sulit terungkap? Sudah bergabung mantan Kabar Reskrim, Susno Duaji. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore, para pemirsa sekalian. Selamat sore, Mbak. Pak Susno, evaluasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian setelah kalah di persidangan pra-peradilan kemarin? Perlukah kemudian Pak Susno penyidikan kasus Vina dan Eki ini ditarik ke pusat, ke Barreskrim? Jadi begini, saya dari awal sudah saya katakan, menyidik kasus ini harus dari nol. Gitu. Dari nol itu artinya titik nol. Titik nol itu dimulai dari kejadian tanggal 27 bulan Agustus 2016. Karena Pak Kapolri katakan bahwa penyidikan ini tidak menggunakan scientific crime investigation. Nah sekarang masih ada tersisa. Tersisa apa? Yaitu CCTV yang pernah sampai ke pengadilan tapi belum dibuka. Yang kedua HP. Yang lain sudah hilang. Apa itu? Sperma, darah, kemudian satu lagi sidik jari. Nah, harus dimulai dari situ. Kemudian dimulai dari mana lagi? Saksi. Saksi kunci yang bisa juga dia adalah pelaku. Siapa itu? Yang menyebut nama-nama pelaku termasuk yang ada di dalam penjara sekarang yang sudah dihukum, termasuk DPO adalah Rudiana. Rudiana dapat dari mana? Karena Rudiana tidak di TKP, dapatnya dari AIP. AIP itu ya. Aib. Nah, makanya yang harus diperiksa secara benar itu AIP. Nah, AIP ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berbohong. Kemungkinan kedua, dia ada di TKP dan dia adalah pelaku. Nah, tinggal bagaimana teknik pemeriksaannya supaya kedua kemungkinan ini terjawab, bohong atau pelaku. Kalau bohong, maka dia sudah jelas terkena hukuman ya 7 tahun apa berapa itu. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan palsu. Ya harus kena. Nah sekarang Rudiana juga gitu, harus diperiksa. Rudiana harus jujur dari mana dapat taunya, kenapa ditangkap. Nah setelah itu kalau dia dimulai dari titik nol, maka tidak akan terjadi salah tangkap seperti sekarang Peggy sekarang. Ya, dan kemudian harus kembali dengan teknik penyidikan, ya itu yang basic sekali. Apa sih penyidikan? Penyidikan buat terang suatu peristiwa. Nah sekarang peristiwanya apa? Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan, laki dan perempuan. Maka polisi harus ungkap, apakah ini kejahatan apa bukan? Ternyata disimpulkan kejahatan, pembunuhan dan perkosaan. Kalau sudah begitu, baru cari alat buktinya. Untuk alat buktinya dikumpulkan dari TKP itu. Setelah alat buktinya terkumpul, baru cari pelaku. Tetapi yang terjadi di Cirebon tidak demikian. Dijungkir balikkan. Pelakunya ditangkap, baru dicari alat buktinya. Ya maka ini setelah di penjara, mereka menarik pengakuan bahwa mereka disiksa, bahwa mereka diberikan. Karena apa? Nggak ada alat bukti forensik kok. Dan saya yakin yang di dalam sekarang, yang di penjara sekarang ini, saya yakin itu hampir 90% itu bukan pelakunya. Oke, menarik. Nah, bukan pelakunya. Menarik, ada keyakinan juga, itu Pak Susno. Tapi kan kemudian ini prosesnya masih terus berlanjut. Jika kemudian Pak Susno ada keyakinan itu, tapi kan ini masih perlu diuji. Pertanyaannya, apakah kemudian publik bisa percaya terhadap penyidik yang tengah bekerja karena sudah kalah di pra-peradilan dan ini perlu ditarik ke pusat gitu sehingga lebih akuntabel, lebih transparan penyidikannya dan publik bisa melihat bahwa ada keseriusan polisi mengungkap ini. Cara mengujinya bahwa mereka bukan pelaku, bukan polisi yang mengujinya, tetapi diuji oleh pengadilan melalui prosedur hukum peninjauan kembali. Ya, peninjauan kembali. Apakah mereka pelaku sebenarnya atau bukan. Yang kedua, apakah perkara ini perlu ditarik ke Mabes? Tidak perlu. Turunkan jangan di Polda.
turunkan kepada Polres Cirebon karena mereka yang tahu, mereka yang berada di lokasi, mereka yang tahu kondisi masyarakatnya, tetapi diberikan guidance dan asistensi yang melekat. Oke. Orang Polda, yaitu penyidik Polda yang mahir, yang integritasnya bagus, pengetahuannya bagus, ditambah penyidik Mabes Polri yang pinter, yang integritasnya bagus, kemudian diawasi oleh Wasdik dari markas besar maupun dari Polda. Ya insya Allah kesalahan-kesalahan tidak terulang, kemudian insya Allah pelakunya terungkap. Karena masih ada dua loh, dua alat bukti yang sangat penting yang bisa menjawab siapa pelakunya. Mudah-mudahan belum dirusak ya, CCTV dan HP. Oke, kesalahan-kesalahan ini agar tidak terulang, tapi apakah perlu ada tindakan tertentu, ada sanksi tertentu, dan sampai level mana saja yang harus bertanggung jawab? Ya kalau sanksi itu mutlak lah. Polisi saja kalau ada orang dianggap obstruction of justice, kan cepat-cepat cari barang bukti, cari saksi supaya orang itu dihukum. Ini kan sudah putusan pengadilan kan. Putusan pengadilan, obstruction of justice apa? Salah bertindak di dalam menangkap, salah bertindak di dalam menentukan sebagai menahan, salah bertindak di dalam menyita, salah bertindak di dalam menentukan tersangka. Karena itu bukan saya yang ngomongnya, bukan saya, bukan Susno. Susno ini sangat cinta pada polisi. Yang ngomong itu pengadilan, sudah diuji di pengadilan, diputuskan oleh hakim pra-peradilan, Hakim Iman Sulaiman. 8 poin gugatan itu dikabulkan semua. Berarti kan salah semua. Lah kalau salah semua, itulah yang namanya pelanggaran terhadap profesi. Nah, kalau pelanggaran terhadap profesi ada sanksinya dong. Berarti mereka tidak profesional. Kalau level Polda, ini kadit krim umnya siapa itu tidak profesional. Dan sudah nampak dia di depan di depan publik. Dia mencoret 2 DPO. Padahal itu putusan pengadilan, katanya fiktif. Tidak ada itu. Nggak begitu caranya. Dari situ aja udah kelihatan nggak profesional. Ya pantas kasus ini nggak terungkap oleh dia. Oke, ada celah. Harus ada tindakan. Oke. Kalau nggak ada, silakan Pak Susno. Kalau nggak ada tindakan, ya ini bisa terulang kembali, terulang di tempat lain. Tempat lain mengatakan nggak apa-apa kok, buktinya dijabar, kaditnya nggak ditindak, penyidiknya nggak ditindak, padahal peradilannya menghebohkan se-Indonesia dan salah semua gitu langkahnya. Nah, jadi harus. Baik, kita tunggu ya bagaimana kemudian sanksi dan langkah tegasnya. Tapi Pak Susno, dari kacamata Anda sendiri, karena Pak Susno pernah menjadi Kabar Reskrim, melihat kasus ini, bagaimana sebenarnya tingkat kerumitan kasus ini sehingga publik menangkap terkesan penyidikannya berlarut-larut, sulit tuntas, sekarang ada lagi salah tangkap? Tidak rumit ya, karena apa? Penyidikan itu udah jelas sekali. Ya udah jelas sekali, yang basic pelajaran di reserse. Penyidikan adalah upaya membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya udah jelas, apa? Ada 2 orang mati di atas jembatan, 1 laki, 1 perempuan. Nah, diselidiki, apakah ini pidana apa bukan? Ternyata pidana pembunuhan. Kalau sudah tahu pidana pembunuhan, kumpulkan alat buktinya. Dari mana mengumpulkan alat buktinya? Dari segitiga yang namanya di pelajaran reserse itu sangat basic, itu namanya triangle evidence. Nah, dikumpulkan dari TKP, kemudian saksi, barang bukti. Setelah itu dianalisa, baru menentukan siapa pelakunya. Kalau yang sekarang terjadi baik 2016 dan terulang lagi 2024. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Lah ini konyol gitu ya, terjadi seperti ini. Kemudian alat bukti yang namanya scientific crime investigation, yaitu alat bukti forensik, tidak dipakai di Cirebon. Dan ternyata di tingkat Polda 2024 tidak dipakai juga. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong Kapolri. Yang dibacakan oleh Wakapolri dalam amanat Yudisium PTK. Bukan Susno yang ngomong, kalau saya ini apalah, seorang petani kayak gini kan. Itu. Oke, baik. Pak Susno. Yang namanya alat bukti. Ya. Terakhir Pak Susno, tadi Pak Susno sudah menyampaikan juga gitu, bagaimana kemudian kasus ini membuka ada celah tidak
profesional begitu ya sejumlah penyidik dalam penyidikan kasus Vina dan Eki ini. Bagaimana Anda kemudian melihat pra peradilan ini bisa saja menjadi presiden buruk Pak Susno dan mungkin saja akan membuka kasus-kasus dugaan salah tangkap lainnya dan ini akan menjadi ramai ke permukaan? Saya yakin mungkin banyak ya tempat lain salah tangkap, tetapi tidak sampai ke permukaan. Tetapi apapun, pil pahit ini adalah obat. Kita ambil hikmahnya. Ini pelajaran bukan untuk Jawa Barat saja. Untuk Polri seluruh Indonesia, jangan sembarang nangkap. Kan sudah ada aturannya. Aturan yang pertama apa? Hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 881. Yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang barang bukti dan sebagainya. Yang ketiga ada peraturan Kapolri. Baca itu, jangan-jangan mereka nggak pernah baca. Jangan-jangan mereka nggak pernah tahu itu. Saya yakin Kadit Jabarnya nggak tahu itu, Kadit Krim Umnya. Buktinya dia nangkap dan terbukti ternyata alat buktinya nggak lengkap, prosedurnya salah. Kombes loh itu. Kombes mimpin reserse si Jawa Barat. Ya kalau nggak ditindak yang begitu, celaka polisi nanti, tambah rusak gitu. Oke. Ya, saya nggak rela, saya nggak rela. Saya ini mantan Kapolda Jabar loh. Saya nggak rela nanti polisi dirusak seperti itu. Harus ada tindakan. Ya. Oke, tindakannya seperti apa dan publik juga menunggu pengusutan Iya, kasus mari ini secara tuntas. kita tunggu. Dan juga tindakan-tindakan Wait and see. apa? Wait and see. Tindakan-tindakan apa selanjutnya ini yang kemudian menentukan apakah betul polisi serius untuk mengungkap kasus ini secara tuntas atau tidak. Pak Susno, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu.